Pencemaran sungai makin hari makin meresahkan. Tak hanya merusak pemandangan sungai dan bau yang tak sedap, tapi juga merusak ekosistem di sungai. Seperti pencemaran di Sungai Kaligelis Kudus. Apa sebenarnya yang membuat Sungai Kaligelis Kudus tercemar? Simak liputan khusus reporter Aprilia di Sungai Kaligelis. Baik pemirsa, saya Aprilia saat ini sedang berada di lokasi Sungai Kaligelis. Sungai Kaligelis tepatnya berada di Desa Demaan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Sungai Kaligelis merupakan sungai yang membelah antara wilayah Kudus Kulon dan Kudus Wetan. Kondisi Sungai Kaligelis saat ini berbeda dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Dulunya, Sungai Kaligelis terkenal dengan sungai yang sangat bersih. Airnya yang jernih membuat para warga sekitar sungai ini seringkali memanfaatkan air sungai untuk aktivitas mandi dan mencuci pakaian. Seperti yang telah diceritakan oleh Ningsih, warga Desa Demaan yang tinggal di sekitar sungai. Buat mandi kan dulu bisa buat mandi. Dulu ya bisa. Tapi sekarang ya buat mandi bisa. Cuma kan pabrik tahu itu kan banyaknya dimasukkan ke sungai. Kalau dibuat mandi kadang-kadang nggak ada gitu. Kira-kira itu mulai tahun berapa kali kita? Ya lama. Coba pabrik tahu buka itu. Ya dulu ya saat itu saat sungainya biasa gitu. Jadi itu ada 10 tahunan. Lebih ya, saya masih kecil juga. Sudah 1 dekade, sungai ini perlahan berubah fungsi karena aktivitas pembuangan sampah sembarangan. Sampah-sampah nampak berserakan di sekitar bibir sungai dan di aliran sungai. Hingga air sungai tak dapat lagi mengalir dengan baik. Dampaknya, air sungai pun menjadi keruh, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menyengat, hingga tercium di sekitar Sungai Kaligelis. Sebenarnya, tak hanya sampah yang menyebabkan bau hingga mengganggu warga sekitar sungai. Warga menduga kondisi sungai tercemar limbah ini sudah terjadi sejak pabrik tahu beroperasi. Mereka menggunakan Sungai Kaligelis sebagai aliran dan tempat pembuangan limbah. Menurut Sutiani, warga Desa Demaan, air Kaligelis ini juga menjadi tempat pembuangan limbah tahu dari pabrik tahu di Desa Singocandi yang lokasinya tak jauh dari Sungai Kaligelis. Pabrik tahu itu berada di belakang Gereja Injil di Tanah Jawa Kudus. Di sana Mbak, itu tempat apa bikin tahu gitu. Oh, dari pabrik tahu. Selain itu dari mana, Bu? Dari sana Mbak, dari itu Tratawo. Banyak Mbak dari sana. Kalau ada hujan terus itu ya airnya tidak gini Mbak, banyak airnya itu. Mulyono, warga Desa Demaan juga menceritakan warna air Sungai Kaligelis juga berubah-ubah tergantung musim. Coklat. Ya coklat kan karena saya tahu ya, kadang kuning kadang hijau tidak mesti. Tapi pas masuk musim kemarau, wah ini keruh banget. Kalau pas musim kemarau loh, terutama bulan 6, 7, 8 sebenarnya kan kemarau ya. Air yang sudah tercemar dengan limbah juga bisa berdampak pada ekosistem di sungai dan juga bisa membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Selain berdampak pada ekosistem di sungai, Mulyono mengakui warga sekitar sungai khawatir pencemaran air sungai ini akan mempengaruhi kualitas air bersih
milik warga yang tinggal di sekitar Sungai Kali Gelis. Meski pada umumnya warga sudah menggunakan air bersih dari sumber air artesis atau sumur bor untuk mencukupi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Namun, untuk mengantisipasi dampak pencemaran dan kontaminasi air, warga selalu mengukur jarak aman antara sumur dan sungai sebelum mereka membuat sumur. Diare atau Di sini semua enggak pakai air sekali ya. Cuma sudah punya sumur bor, semua sudah punya sumur bong. Minum makanya minum mandi ya pakai sumur bor semua rata-rata. Kan sekali kan enggak pernah apa. Itu sumur saya di sampai sana kira-kira berapa meter? Saya di belakang sana sumur bor saya. Ada pol-pol larang nanti enggak apa. Tapi saya sudah lama minum air galon, tidak pakai air bor pun cuma untuk bikin susu jahe gitu. Sekarang sekali tempo untuk mandi kalau pas habis pakai air hangat untuk anakku. Kayak nusari mesti habis kalau pagi sekolah. Untuk menjaga kelestarian sungai, pemerintah desa melarang warga membuang sampah ke sungai. Pemerintah juga menyediakan fasilitas angkut sampah. Kata Muslihin, salah satu perangkat desa Demaan, pemerintah desa juga tengah mengupayakan pembangunan tanggul di Sungai Kali Gelis dan sedang mengkaji untuk pengembangan objek wisata air di Kali Gelis. Sana ada kelanjutan untuk pembangunan kampung di pinggir. Itu nantinya kalau itu sudah kampung sampai ke mungkin sampai sumbernya itu nanti kan pariwisata. Dan otomatis pariwisata ke depannya kami ya akan memanfaatkan di antara salah satu taman. Mungkin juga BUMDes, NKM, ya itu ke depan kan mengoreksi karena apa? Kali sudah dipegang provinsi otomatis sudah bagus. Kita sebagai warga merawat, memelihara untuk menjalani itu yang lebih baik. Itu. Dari Sungai Kali Gelis Kudus, Aprilia melaporkan. Kondisi pencemaran di Sungai Cilengsi tahun ke tahun sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali. Tidak ada perbaikan, masih tetap seperti itu. Jadi masih hitam sungainya, masih bau, masih berbuih kadang-kadang, dan juga menyengat kalau malam hari ya, dan hampir setiap waktu terjadi ketika musim kemarau. Jadi pada musim hujan memang pencemaran itu nggak kelihatan, tapi pada saat musim kemarau itu pencemarannya sangat berasa. Kadang-kadang laundry ya hitam, paling hitam doang. Kadang-kadang nyampe mana hilang, nggak nyampe gitu. Pantaknya nyampe berapa parung-parung gitu. Nggak ada lagi, cuman bucah doang. Kadang-kadang di daerah Cilengsi itu hitam pas laundry, cuman 3 lewil yang dalam-dalam gitu, 3 tempat hilang aja gitu.
bukan pernah lagi. Sering. Kalau disebut pernah mah karena keseringan gitu. Kalau sekarang malam juga nih dia ada produksi pasti malamnya itu biasanya entah hitam, merah, biasanya hitam sama merah. Bau. Kalau berbaunya cuma dari sini nih, pabrik kulit baunya. Apa? Berwarna di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020 kita secara masif bersama dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi sesuai dengan wilayah administrasi mereka, kita melakukan pengawasan bersama. Di tahun 2020 itu kita sudah melakukan untuk 2020 12 perusahaan yang kita kena oleh DLH Kabupaten Bogor sudah dikenakan sanksi.